Halo pendengar cerita, perubahan mendasar dari sebuah negara telah terjadi dari masa ke masa. Perancis dari monarki menuju kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, Rusia dari monarki menuju komunisme, atau dinasti Qing di Cina yang akhirnya runtuh. Semuanya adalah bentuk dari revolusi. Namun kali ini kita tidak akan membicarakan yang itu tadi. Kita akan membicarakan revolusi di Iran. Negara Syiah dengan peradaban masyhur sejak masa lalu, merubah bentuk negaranya dari monarki menjadi sebuah republik Islam. Revolusi ini sendiri dipimpin oleh seorang imam besar karismatik namun juga dianggap kontroversial. Ayo kita mulai. Iran, yang pada masa lalu dikenal sebagai Persia, adalah sebuah bangsa yang memiliki sejarah masyhur dan panjang dalam peradaban. Perubahan demi perubahan bentuk dan struktur negara Iran dari masa ke masa mencapai klimaksnya saat Revolusi Iran tahun 1979. Setelah ratusan tahun berada dalam bentuk monarki, Iran menjadi sebuah negara republik Islam. Pada masa Perang Dunia Kedua, Inggris dan Uni Soviet membentuk aliansi untuk menyerang Iran. Hal ini dengan tujuan agar pasokan logistik perang yang perlu melewati jalur negara Iran bisa berjalan lancar. Ini terjadi karena pada saat itu Iran tidak berpihak kepada sekutu, melainkan memilih netral selama Perang Dunia Kedua. Sehingga dirasa satu-satunya cara untuk menundukkan dan merebut jalur logistik perang adalah dengan invasi. Invasi yang dilakukan tidak diduga akhirnya harus mengakhiri kekuasaan Shah Reza sebagai penguasa Iran. Shah Reza turun tahta dan digantikan anaknya yaitu Muhammad Shah Reza Pahlavi. Sementara itu di sisi lain, gejolak demi gejolak di Iran membentuk golongan ulama-ulama Syiah karismatik yang perlahan-lahan memiliki pengaruh besar juga. Menjelang akhir tahun 1941, Shah Reza Pahlavi naik tahta menggantikan ayahnya. Gejolak demi gejolak terus berlanjut pada masa pemerintahan Reza Pahlavi. Konflik dengan Perdana Menteri Muhammad Mossadegh dan tindakan represif terhadap Partai Tudeh yang berhaluan komunis membuat pemerintah Reza Pahlavi perlahan menjadi otoriter. Hal ini diperparah dengan ditambah kebijakan Reza Pahlavi yang cenderung mengusung gaya hidup kebarat-baratan atau mengimpor westernisasi, membuat rakyat Iran mulai mencabut kepercayaannya. Di saat itulah peran kaum agamawan hadir menjadi alternatif harapan masyarakat. Melalui jaringan bawah tanah dan gerakan di kalangan masyarakat bawah, pengaruh kaum agamawan sebagai oposisi menguat. Sayyid Ruhollah Musafi Khomeini adalah orang yang menjadi tokoh utama. Ruhollah Khomeini lahir di Khomein atau yang kini disebut sebagai Markazi di Iran pada 24 September 1902. Dia adalah seseorang yang memiliki darah keturunan dari ulama terkemuka di negerinya. Keluarganya adalah penentang kekuasaan di Iran sejak dinasti Qajar, dinasti yang berkuasa sebelum Shah Reza. Sebagai orang yang terlahir dan besar di keluarga intelektual muslim dan oposisi pemerintah, Khomeini terbiasa dengan situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan dirinya. Sebagai seorang anak yatim yang dibesarkan ibu dan bibinya, Khomeini mulai belajar agama sejak usia 6 tahun. Di kota Qom, sebelah selatan Teheran, Khomeini memperdalam ilmunya di bidang fikih dan syariat. Dia menjadi murid dari para guru dan ulama berwibawa di tempat tersebut. Kompetensinya di bidang keilmuan Islam semakin tersohor dan dia juga sempat mengajar di kota Najaf, Irak. Kepopuleran Khomeini terus menanjak sampai akhirnya dia diakui sebagai Ayatollah pada 1950-an. Sebuah gelar yang diberikan kepada ulama tinggi Syiah atas keilmuannya di berbagai bidang. Di atas Ayatollah terdapat gelar Grand Ayatollah atau Ayatollah Agung, yaitu gelar yang diberikan kepada ulama tertinggi yang dianggap sebagai orang yang harus ditiru atau istilahnya marja-e-taklid. Khomeini dengan gelar tertinggi tersebut mendapat pengaruh yang sangat besar bukan hanya bagi kaum agamawan saja, namun juga untuk masyarakat pada umumnya. Kegiatan politik Khomeini semakin berpengaruh dari waktu ke waktu. Pada tahun 1963, Shah Reza Pahlavi meluncurkan Revolusi Putih. Khomeini tampil sebagai ulama penentang waktu itu.
Revolusi Putih adalah rencana memodernisasi dan nasionalisasi perusahaan milik Iran. Namun dengan tambahan masuknya budaya barat, membuat kebijakan ini mendapat pertentangan dari kalangan masyarakat tradisional dan agamawan. Di kota Qom, tempat Khomeini dulu menimba ilmunya, Khomeini menyampaikan pidato menentang Shah Reza Pahlavi sebagai penguasa. Khomeini menyebut Shah adalah orang yang celaka. Suara dan aktivitas politik Khomeini mulai membuat pemerintah tidak nyaman. Puncaknya, Khomeini ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara pada tahun 1964 oleh Shafak, sebuah polisi rahasia yang bertugas membersihkan dan mengintimidasi orang-orang yang menyerang pemerintah. Khomeini dipenjara kurang dari setahun sampai akhirnya dia diasingkan. Dalam masa pembuangannya, Khomeini menghabiskan waktu di beberapa negara, di antaranya adalah Turki, Irak, dan yang terakhir adalah di kota Neuville-les-Châteaux di pinggiran kota Paris, Prancis. Dalam masa pengasingannya, Khomeini terus melancarkan propaganda untuk menentang kekuasaan Shah Reza. Jaringannya membawa pesan-pesan Khomeini melalui tulisan dan rekaman kaset-kaset ke dalam negeri sebagai bahan bakar gerakan menentang pemerintah. Karisma Khomeini tidak hanya menyentuh kaum agamawan saja, namun sebagian besar kaum oposisi yang menentang Shah yang terdiri dari kelompok komunis dan nasionalis Iran juga mengagumi dirinya. Sedikit demi sedikit kondisi di dalam negeri Iran mulai memanas. Keadaan ekonomi yang lesu dan represifnya pemerintah membuat gelombang kecaman dan perlawanan semakin meningkat. Kerusuhan pun mulai pecah. Berbagai elemen masyarakat Iran yang terdiri dari agamawan, kaum intelektual, pekerja, dan masyarakat biasa melakukan mogok nasional. Shah Reza Pahlavi bahkan mendapatkan percobaan pembunuhan beberapa kali dari kelompok yang diyakini sebagai oposisi. Gelombang kerusuhan yang terus meningkat dan kondisi yang tidak stabil akhirnya membuat Shah Reza Pahlavi pergi meninggalkan Iran menuju Mesir pada 16 Januari 1979. Tentara menyatakan netral dalam kondisi ini dan akhirnya kekuasaan monarki Iran pun berakhir. Hanya berselang 2 minggu, tepatnya pada 1 Februari 1979, Khomeini kembali ke Iran setelah 14 tahun dalam pengasingan. Kepulangannya disambut luar biasa, diperkirakan jutaan orang menyambut imam besar Syiah yang datang kembali itu. Situasi Iran pun berbalik 180 derajat. Sekitar 2500 tahun dalam bentuk negara monarki, kini bentuk itu runtuh sudah. 30 Maret 1979, referendum Iran dijalankan. Sekitar 98% rakyat setuju untuk mengubah konstitusi negara menjadi Republik Islam. Iran pun memasuki babak baru sebagai negara Republik Islam. Revolusi Iran adalah perubahan yang mengagetkan banyak pengamat politik di dunia. Revolusi ini bahkan sering disebut sebagai revolusi terbesar setelah revolusi Perancis dan Bolshevik di Rusia. Perjuangan dan harapan Khomeini selama masa hidupnya pun terwujud. Iran yang telah berubah menjadi Republik Islam tidak otomatis berhenti dalam gejolak. Khomeini yang naik tahta sebagai pemimpin spiritual tertinggi mulai menjalankan pemerintahannya. Tidak sedikit orang atau lawan politik yang akhirnya disingkirkannya juga. Februari 1980, Abdul Hasan Bani Sadr terpilih sebagai presiden pertama Iran dalam bentuk Republik Islam. Gejolak demi gejolak masih belum berhenti. Hanya setahun setelah presiden pertama terpilih, dia langsung dimakzulkan atau diturunkan. Kondisi Iran dianggap belum menemui kestabilan meski setelah revolusi. Walaupun begitu, apa yang telah dilakukan Khomeini dan rakyat Iran adalah sebuah perjuangan yang telah menjadi bagian dari sejarah peradaban. Khomeini meninggal dunia pada 3 Juni 1989. Pemakamannya dihadiri dan diarak oleh pengikutnya yang masih setia. Kini Khomeini telah beristirahat selama-lamanya di Behes-e-Zahra, tempat pemakamannya yang berada di wilayah selatan Teheran, Iran. Meski telah pergi, Khomeini telah meninggalkan sesuatu yang hingga kini dijalankan masyarakat Iran, sebuah republik berbasis agama. Hanya satu hal, yaitu demokrasi dan kebebasan, yang dijanjikan Khomeini selama perjuangan dan pengasingannya di Perancis yang dirasa belum bisa benar-benar tercapai hingga saat ini.
Namun bagaimanapun, dia adalah sejarah besar dalam peradaban manusia, khususnya Muslim Syiah Iran. Terima kasih telah menonton. Kalian bisa subscribe agar tidak ketinggalan hal-hal menarik yang pernah terjadi di dunia. Terima kasih dan sampai jumpa.